Siang itu, Aruna berbelanja makanan di minimarket. Hatinya saat ini terasa ceria. Dan saat hendak mengambil barang, bersamaan itu pula seorang gadis cantik yang jelita hendak mengambil barang yang hendak dicapai Arun. Aruna menoleh ke arah gadis cantik itu. Gadis itu pun tersenyum lebar. "Ambillah." Ia mempersilahkan Aruna mengambilnya. Aruna menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Mbak aja yang ambil." Ia mengalah pada gadis cantik itu. "Namaku Andini." Gadis itu seolah ragu mengenalkan namanya pada Aruna. Namun ia tetap menyodorkan tangannya ke arah Aruna. "Aku Aruna," balasnya sambil tersenyum seraya membalas jabatan tangan dari gadis cantik itu. Detik berikutnya, jabatan tangan itu pun lepas. Aruna mengernyitkan dahinya heran. Dirinya mampu menghirup aroma khas anyir, mirip aroma Dewan Daru dan Durespati. Apa hidungnya bermasalah sehingga menghirup aroma aneh, bahkan pada gadis cantik di hadapannya? "Kalau Mbak mau, ambil saja." Aruna menyerahkan sebuah makanan pada Andini. "Baiklah, aku ambil." Andini pun menerima tawaran dari Aruna. "Aku permisi dulu, Mbak." Aruna pun pamit. "Silahkan." Andini mengangguk tersenyum manis. Sungguh wanita yang cantik dan elegan, batin Aruna memuji. "Dewan Daru kemana?" tanya Aruna seraya mengunyah makanan yang dibelinya siang tadi di minimarket. "Dia sedang pergi ke dunia kami," jawab Durespati yang sama-sama mengunyah makanan pemberian dari Aruna. "Untuk apa?" Aruna penasaran. "Ada hal yang harus diselesaikannya," Durespati menjelaskan. "Apa itu?" selidik Aruna. "Ini rahasia, Dewan Daru bilang gitu," jawab Durespati tak membantu menghilangkan rasa penasaran Aruna. "Durespati, aku mau jalan-jalan, ikut yuk," ajaknya. "Ayo." Durespati selalu siap. Keduanya pun jalan-jalan. "Kamu haus?" tanya Durespati. "Iya," jawab Aruna. "Aku cari minum dulu ya." Durespati sedia mencari pelepas dahaga. Aruna mengangguk setuju. Ia pun melangkahkan kakinya untuk melihat sungai yang terlihat jernih. Sesekali Aruna pun menoleh ke arah pemandangan indah langit sore di jembatan. "Hai," sapa Aruna, terkejut melihat Andini. Tak menyangka dirinya akan kembali bertemu dengan wanita cantik dan berwibawa tersebut. "Hai juga," balas Andini anggun. "Lagi ngapain di sini?" tanya Aruna mendekati tubuh Andini. Lagi-lagi ia mencium aroma aneh. "Aku sedang menikmati angin senja," balas Andini. "Kalau kamu sedang apa?" Gadis itu balik bertanya. "Sama," jawab Aruna singkat seraya tersenyum. "Aku sedang merindukan seseorang," ucap Andini seraya mengalihkan pandangannya pada air yang mengalir. Tatapannya nanar. "Siapa?" tanya Aruna. "Calon suamiku," jawab Andini tersenyum sumringah. Andini mengangguk. "Iya, kami dijodohkan oleh orang tua kami. Tapi entah mengapa ia pergi dariku tanpa pamit padaku," jelas Andini. Aruna terdiam, memikirkan bagaimana bisa seseorang pasrah menerima perjodohan dari orang tuanya, apalagi sampai merindukannya. "Apa kamu mencintai dia?" selidik Aruna. "Tentu, aku sangat mencintainya. Dia cinta pertama dan terakhirku," Andini berbinar menjawab pertanyaan Aruna. "Oh, pantas saja," batin Aruna. "Apa kalian sering bertemu?" tanyanya lagi. Andini menggeleng. "Kami bahkan belum bertemu secara langsung," jawab Andini. Aruna mengernyitkan dahinya. Ini tuh aneh. Tidak bertemu tapi mencintainya, jarang bertemu tapi merindukannya. "Apa mungkin dia punya kekasih lain?" tanya Aruna hati-hati. Andini tersenyum tipis. "Mungkin," jawabnya tenang. "Hah? Terus gimana dong kalau emang dia punya kekasih?" tanya Aruna setengah panik.
Rasanya tak rela jika gadis secantik dan seanggun Andini harus diduakan oleh pria manapun. Gak masalah, asalkan aku jadi istri resminya. Aku tak masalah jika dia menginginkan selir. Andini menjawab dengan nada yang tenang, sedikit pun tak terlihat kesal dengan pertanyaan yang mungkin dirasakan nyeleneh oleh Aruna. Selir? Aruna terkejut. Maksudnya dipoligami? Tanya Aruna. Rasanya ia tak percaya ada seorang wanita yang rela dimadu. Apa-apaan itu? Andini mengangguk setuju. Emang kamu mau gitu berbagi suami? Selidik Aruna khawatir. Tidak masalah, ayahku juga memiliki banyak istri. Terangnya Andini membuat Aruna geleng-geleng kepala tak percaya. Tiba-tiba seorang pria menghampiri keduanya. Terlihat seperti bodyguard dengan setelan jas rapi dan kacamata hitam. Andini pun mengangguk pada pria tersebut. Aruna, aku pergi dulu ya. Pamit Andini pada Aruna. Aruna mengangguk, mempersilahkan gadis itu pergi dari hadapannya. Hati-hati di jalan, pesannya. Andini pun membalas dengan anggukan dan senyuman manisnya. Setengah menit kemudian, datanglah Durespati membawakan minuman dan makanan untuk Aruna. Nih, Durespati menyodorkan minuman pada Aruna. Gadis itu pun menerimanya dengan senang hati. Makasih, ucapnya sumringah. Durespati pun mengangguk. Durespati, aku mau nanya sesuatu, ucap Aruna. Apa? Durespati membolehkan Aruna bertanya. Apa kamu pernah mencintai seseorang? Tanya Aruna. Durespati menghentikan kunyahnya. Ada, jawabnya singkat. Wajahnya berubah menjadi serius. Siapa? Tanya Aruna. Laki-laki, jawabnya tegas. Apa kau tahu maksudku? Aruna kebingungan memilih kata yang tepat untuk bertanya pada gadis itu. Apa ketika kita cinta banget sama seseorang, kita akan rela diduakan? Selidik Aruna pelan. Kalau diduakan sih iya, bahkan meskipun gak cinta, di duniaku beberapa kalangan bisa menikahi beberapa wanita. Jawabnya enteng. Tapi kalau di dunia kamu, kayaknya gak mungkin. Dunia manusia itu hanya menginginkan pernikahan satu pasangan kan? Terka Durespati. Aruna mengangguk. Itu benar, tapi Andini, kenapa dia bisa rela dimadu? Pikirannya melayang bertanya-tanya. Emangnya kenapa tanya gitu? Durespati balik bertanya. Cuma tanya aja. Barusan ada wanita yang rela dimadu sama orang yang dicintainya. Aku pikir itu tuh aneh, karena secinta apapun kita sama seseorang, biasanya cintanya akan hancur lebur saat si pria itu mendua. Jelas Aruna santai. Durespati menatap tajam ke arah Aruna. Lalu kedua jari tengah dan jari telunjuknya menempel pada pelipis Aruna. Memejamkan matanya beberapa saat, ia kembali mengintip bayangan adegan tentang seseorang yang diceritakan oleh Aruna. Terbaca, Durespati melihat sosok wanita yang diceritakan oleh Aruna barusan. Matanya membulat sempurna saat melihat tatapan mata wanita itu. Ia adalah Falguni Andini Pitaloka, putri kerajaan Gunung Samudra. Namun, sejak kapan keduanya saling kenal? Apa yang akan terjadi jika Falguni Andini Pitaloka mengetahui bahwa Arunalah wanita yang menyebabkan sosok Dewan Daru menginginkan reinkarnasi menjadi manusia seutuhnya? Aruna tersenyum bahagia saat mendapati email dari kawannya yang mengabarkan tentang penerimaan surat lamaran kerja melalui media sosial. Hatinya bahagia dengan pekerjaan pertamanya menjadi pelayan di kafe. Itu artinya kedepannya ia akan mandiri. Aruna, mau kemana? Durespati memperhatikan Aruna yang tengah berdandan rapi. Aku mau wawancara kerja, balasnya seraya fokus pada tampilan dirinya di cermin. Kesan utama pencari pekerja adalah rapi. Kerja? Durespati mengulang ucapan Aruna. Iya, ini pertama kalinya aku kerja, ucapnya ceria. Untuk apa kerja? Durespati tak mengerti kenapa Aruna selalu membuat rumit keadaan.
Sudah jelas-jelas ia telah dijamin biaya kesehariannya oleh Dewan Daru, tapi malah capek-capek bekerja. Apa dunia manusia selalu ingin yang ribet-ribet? Bodoh! Ya untuk dapat duit. Aruna mencubit pipi Durespati. Duit apa lagi? Durespati pikir mungkin Aruna masih merasa kurang dengan pemberian dari Dewan Daru. Manusia itu butuh duit, jelas Aruna. Aku tahu, tapi kan ada Dewan Daru, tinggal ngomong ke dia. Solusi mudah menurut Durespati. Aku nggak mau, aku ingin mandiri. Tolaknya percaya diri. Oke, itu bagus, tapi berapa gaji dari kafe itu? Selidik Durespati. Nggak seberapa, tapi aku ingin berdiri di kaki sendiri. Timpalnya optimis. Durespati, aku mohon, jangan katakan tentang ini pada Dewan Daru ya. Pintanya memalas. Tapi, please, aku nggak yakin bahwa di antara kami suatu saat akan bersama. Dunia kami berbeda, aku harus mandiri, gak boleh bergantung sama Dewan Daru. Aruna memotong ucapan Durespati. Durespati mengangguk setuju. Oke deh, ya udah, aku pamit, bye. Pamitnya melangkahkan kakinya menuju keluar rumah. Sepupu Dewan Daru pun melambaikan tangannya pelan. Namun hal tak terduga terjadi. Durespati terkejut saat melihat Dewan Daru yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kakang Dewan Daru? Sahutnya kaget. Kakang sudah belajar beberapa hal dari dunia manusia. Dunia manusia memiliki sejenis kata emansipasi wanita. Mungkin itu termasuk juga bagi Aruna. Selagi dirinya baik-baik saja, biarkan saja, tapi tetap awasi dia. Sang pangeran menenangkan Durespati yang terkejut. Terima kasih atas pengertiannya, Kakang. Durespati mengangguk pelan. Beberapa saat lalu, Paman memanggilku, ucap Dewan Daru seraya duduk di samping ranjang Aruna. Untuk? Durespati terkejut. Tak biasanya ayahnya menyuruh Dewan Daru untuk pergi ke dunianya. Biasanya justru Durajaya yang menghampiri Dewan Daru. Berarti ada hal yang besar yang terjadi. Untuk pergi ke dunia kita, mungkin Kakang akan menemui Ibunda Nilam Cahya. Jawabnya. Ada apa? Durespati menangkap sesuatu yang tak beres. Apa ini bersangkutan dengan kerajaan Gunung Samudra? Tanyanya meyakinkan firasatnya. Iya, Dewan Daru menjawab singkat. Ternyata Ayahanda Dewantara telah merencanakan pernikahanku dengan salah satu putri kerajaan Gunung Samudra. Ucapnya lagi. Durespati terdiam. Ia memang sebelumnya pernah mendengar kabar angin tersebut, tapi tak menyangka jika hal itu benar-benar akan terjadi. Apa Kakang tahu dan kenal siapa wanita itu? Tanyanya menyelidik. Justru dirinya yang pernah melihat sosok Falguni dari rekaman otak Aruna. Tidak, tapi kabar yang Paman berikan, wanita itu berusia 2 kali lipat dariku. Namanya Falguni. Meski demikian, Paman bilang dia sangat cantik jelita. Terangnya. Jadi, Kakang pasrah pada perjodohan ini? Tanyanya. Tidak, Kakang akan tetap ingin menikahi Aruna. Dewan Daru teguh pada pendiriannya. Tapi kalian beda alam. Lagi pula, apa menariknya Aruna? Dunia manusia itu singkat. Durespati mengingatkan. Aku mencintai Aruna, dan jika perlu, aku akan bertapa untuk membuat seluruh hidupku menjadi manusia sepenuhnya. Jelasnya tegas. Kakang. Durespati tak suka dengan keputusan sepupunya tersebut. Resikonya akan berdampak besar bagi kerajaan Dewantara jika Dewan Daru mundur dari dunianya saat ini. Durespati, Kakang butuh dukunganmu. Pintanya tegas. Bagaimana dengan kerajaan Dewantara? Tanyanya. Tidak perlu khawatir, Ayahanda memiliki satu putra lagi. Balasnya ringan. Pangeran Dirgantara, jawab Durespati. Dewan Daru mengangguk. Tapi Dirgantara tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja. Dia terlahir dari selir. Kelak akan mudah untuk direndahkan dan digulingkan oleh para musuh. Jelas Durespati. Walau bagaimanapun juga, seorang raja akan terlihat kuat dan penuh dukungan jika terlahir dari permaisuri yang resmi, bukan dari seorang selir.
Jika begitu, kutitipkan Dirgantara pada kalian. Lindungi dia dan kerahkan seluruh kekuatan untuk mendukung dia. Sarannya mantap. Kakang, kritik Durespati, tak menyangka bahwa pria itu benar-benar rela berkorban untuk seorang Aruna, manusia biasa yang tak ada istimewanya. Durespati, asal muasal diriku bukan sepenuhnya ular. Aku hanya reinkarnasi dari kutukan. Dewandaro mengingatkan gadis itu tentang jati dirinya. Tapi, meskipun Dirgantara terlahir dari selir, tapi secara harfiah, dia adalah kaum kalian yang sesungguhnya. Potong Dewandaro mengingatkan. Ya, Dewandaro memang bukan sepenuhnya keturunan ular. Ia terlahir dari kutukan reinkarnasi. Ia bisa memilih antara menjadi manusia seutuhnya atau tetap hidup sebagai siluman ular. Aruna memasuki sebuah kafe. Selamat siang, sapanya santun dan ceria. Siang, seorang pemuda tampan rupanya menjawab dari arah belakang Aruna. Terkejut, mengapa pria itu datang dari arah belakang? Aruna kebingungan. Saya Aruna, pelamar pekerjaan baru, ucapnya seraya mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Sial, pria itu tak membalas jabatan tangan dari Aruna. Kedua tangannya masih setia bersembunyi di balik saku celananya. Pria itu menatap tajam pada Aruna. Netranya menangkap sesuatu yang berbeda dari gadis cantik yang ada di hadapannya tersebut. Tapi apa? Gadis itu tak terbaca, kosong. Namun cantik dan menarik. Saya Dirga, pemilik kafe di sini. Ucapnya dingin dan tatapannya pada Aruna penuh selidik. Dadanya kok berdegup keras. Sedangkan Aruna merasa risih dengan tatapan calon bosnya tersebut. Kamu bisa kerja? Tanyanya datar, meragukan kemampuan gadis yang berada di hadapannya tersebut. Ia tak layak untuk jadi pekerjanya. Layaknya jadi... Bisa bos, jawab Aruna mantap. Punya pengalaman? Tanyanya lagi. Aruna menggeleng pelan. Belum, ucapnya lirih. Gak ada pengalaman kerja, tapi mau kerja. Apa alasan kamu mau kerja? Interogasinya. Saya butuh uang bos, jawab Aruna belak-belakan. Pria itu pun meraih sebuah kursi yang berada tak jauh dari hadapannya. Saya tahu cara agar kamu punya uang, ucapnya datar. Sedangkan matanya tak luput dari memandangi gadis cantik di hadapannya tersebut. Apa bos? Tanya Aruna bingung. Nikah sama saya, jawabnya tegas. Aruna menatap serius pada calon bosnya. Prank, kamu kayak kesambet gitu. Dirga menepuk jidat Aruna pelan. Aku ngerjain kamu kok, ucap Dirga tertawa terbahak-bahak. Aruna menggelengkan kepalanya. Aku kira serius, ternyata apaan coba? Ucapnya kaku, kebingungan dengan sikap pria aneh tersebut. Mirip pria yang memiliki riwayat penyakit bipolar disorder, di mana di awal pria itu bersikap kaku dan dingin, lalu selanjutnya sikapnya sok ramah dan ceria. Aneh. Welcome to my cafe Aruna. Semoga kamu betah kerja di sini ya, ucap Dirga memandang Aruna dengan senyuman manisnya. Siap bos, Aruna mengangguk. Makasih pak bos, ucapnya gembira. Aruna, Durespati tiba-tiba hadir di depan Aruna. Heh, gadis itu terkejut. Durespati, sejak kapan kamu di sini? Tanya Aruna. Samar Durespati tersenyum, tak seperti biasanya. Sepertinya gadis itu masih kepikiran tentang keputusan Dewandaro yang hendak menjadikan dirinya sepenuhnya menjadi manusia. Entahlah, sulit rasanya untuknya dan kerajaan Dewantara harus melepaskan sosok pangeran seperti Dewandaro. Aku boleh bicara sesuatu? Pintanya lugu. Aruna mengangguk setuju, menyadari ada sesuatu yang mungkin mengganjal bagi gadis ceria seperti Durespati. Keduanya pun pergi menuju sebuah tempat yang nyaman, lalu duduk berhadapan dengan ditemani minuman. Ada apa? Kau serius banget? Tanya Aruna. Durespati menghela napas panjang. Aruna, aku ingin mengatakan sesuatu, ucapnya lirih. Silakan, ngomong aja langsung kali, nggak usah seriusan gitu. Aruna mulai merasa tak enak hati dengan ucapan Durespati yang terlihat sungkan padanya.
Kembali Durespati menghembuskan napas yang panjang. "Aruna, kamu ingat gak wanita yang kemarin kamu temui? Wanita yang bernama Andini?" tanya Durespati pelan. Aruna mengangguk. "Ya, ingatlah, cewek yang cantik itu kan, yang mau dimadu. Ih, dasar cewek aneh," ucapnya terkikik geli memikirkan seorang gadis yang mau-maunya dimadu. Durespati tersenyum sambar. Aruna tidak mengerti dunia kehidupan manusia dan dunia yang wanita itu alami tentu jauh berbeda. "Emangnya kenapa gitu?" tanyanya sambil menyedot minumannya. "Wanita yang ngajak kamu kenalan itu, dia adalah calon istrinya Dewan Daru," tuturnya lirih. Tercengang dengan ucapan Durespati, sampai-sampai Aruna mengeluarkan minuman yang berada di mulutnya hingga menyembur ke arah Durespati. "Dia calon istrinya Dewan Daru?" tanyanya meyakinkan. Durespati mengelap wajahnya dengan tisu seraya mengangguk. Kini Aruna dapat menyimpulkan mengapa Andini dan Dewan Daru memiliki kesamaan. Ternyata mereka satu jenis, dan itukah alasannya mengapa Andini rela dimadu. "Apa dia tahu kalau aku..." Aruna menjeda ucapannya, enggan mengatakan kalimat selanjutnya. "Tahu apa?" goda Durespati. "Tahu aku dekat sama Dewan Daru," ucap Aruna pelan. "Kayaknya enggak deh. Soalnya sejak ada bocoran dari ayahanda Durajaya, sepertinya Dewan Daru memberikan sebuah mantra sama kamu, hingga dia nggak akan menyadari siapa kamu," ucapnya Durespati menyimpulkan. "Kira-kira kalau dia tahu aku istrinya Dewan Daru, bakal kayak gimana?" tanya Aruna menerka-nerka. "Cie, yang udah ngerasa jadi istrinya Dewan Daru," kuda Durespati. Aruna terkesiap. "Maksud aku dekat dengan Dewan Daru," relatnya gugup. "Kalau menurutku sih enggak apa-apa, cuman aku ragu," Durespati menduga. "Ragu apa?" selidik Aruna. "Ragu kalau semuanya akan baik-baik saja," ucapnya. "Kenapa bicara gitu?" tanya Aruna. "Aruna, sebenarnya Dewan Daru itu bukan sepenuhnya siluman ular," ucapnya pelan. Aruna membelakakan matanya terkejut. "What?" tanyanya kaget. "Dia itu setengah makhluk manusia dan setengah makhluk bangsa kami," terang Durespati. "Kok bisa?" Aruna penasaran. "Itu karena..." "Kamu gak usah tahu deh, biar gak pusing," Durespati enggan untuk menjelaskan. Nanggung Durespati, aku penasaran nih," pintanya antusias. "Dahulunya Dewan Daru adalah sosok manusia yang menyebalkan dan manusia yang tak berperkewanan," ucapnya. Aruna terdiam. Mungkin maksudnya adalah berperkemanusiaan. "Terus?" tanya Aruna. "Di usianya yang menginjak 30 tahun, Dewan Daru yang saat itu masih menjadi manusia terlalu sering memburu para ular dimanapun ia berada. Dan puncaknya adalah ketika ia membunuh hampir sekeluarga ular dengan membabi buta," tutur Durespati. "Membabi buta?" Aruna mengulang ucapan Durespati. Gadis itu mengangguk. "Dewan Daru membunuh banyak ular agar ia punya banyak uang," timpalnya lagi. "Tapi untuk diapain ular itu?" tanya Aruna. Durespati tersenyum sinis. "Untuk sabuk, tas, dan hal lainnya. Manusia kadang serakah." "Terus apa yang terjadi?" Aruna bersemangat bertanya. "Karena kesal, para leluhur kami pun mengutuk Dewan Daru agar ia menjadi bagian dari kami," ucapnya. "Lalu Dewan Daru pun dikutuk menjadi sosok setengah dua makhluk sebagai hukumannya. Dan ia pun terlahir kembali ke dalam telur yang dihasilkan oleh permaisuri dalam cahaya," kenangnya. Aruna terdiam menyimak dengan seksama. Kehadiran Dewan Daru sangat dinantikan oleh kerajaan Dewantara. Ia sudah dilahirkan melalui telur. Namun apa? Aruna penasaran. Butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk telur Dewan Daru agar menetas.
Bahkan sebelum telur Dewandaru menetas, malah selir yang lain menelurkan dan menetaskan anak laki-laki dari selir. Maka anak itu pun diberi nama Dirgantara. Namun meskipun ia terlahir pertama, posisinya tetaplah menjadi kedua, karena yang menetas pertama adalah Dewandaru, dan kedudukannya tetap saja lebih tinggi Dewandaru. Karena Dewandaru dilahirkan lebih utama dan dia juga terlahir dari seorang permaisuri alias istri resmi raja. Tutur Durespati panjang lebar. Aruna, susah payah kerajaan kami menginginkan sosok Dewandaru. Meskipun dia setengah manusia, tetapi dia justru lebih istimewa bagi kami. Dewandaru memiliki wangi tubuh yang berbeda, memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nenek moyang kami meyakini bahwa Dewandarulah yang layak menjadi raja selanjutnya. Tuturnya menerangkan. Terus gimana? Tanya Aruna. Masalahnya saat ini adalah satu, ungkapnya. Apa itu? Tanya Aruna. Demi menikah dan bahagia bersamamu, Dewandaru akan membujuk ibunda Nilam Cahya agar mengizinkan berinkarnasi untuk menjadi manusia sepenuhnya, bebernya. Aruna membelakakan matanya. Sedalam itukah perasaan Dewandaru untuk Aruna? Aruna, boleh aku minta satu hal? Tanyanya ragu-ragu. Boleh, apa itu? Jika aku mampu, aku akan mengabulkannya. Jika tidak, kumohon Aruna, ini demi kerajaan kami. Durespati memelas. Aku nggak bisa bilang iya, tapi aku akan dengarin dulu apa permintaan kamu. Tanya Aruna balik. Permintaanku adalah, kira-kira apa permintaan Durespati? Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.